Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bersama bahwa setiap anggota badan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suatu tugas khusus. Seperti mata, diciptakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan begitulah seterusnya. Adapun tanda sakit anggota badan kita adalah apabila dia sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik. Sebagai contoh mudah, mata yang tidak bisa digunakan untuk melihat dengan jelas, maka dia adalah mata yang sakit. Telinga yang tidak bisa digunakan untuk mendengar dengan baik, maka dia adalah telinga yang sakit. Demikian pula dengan hati yang sakit terlihat dari ketidakmampuannya melaksanakan tugas khusus, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintainya, serta untuk beribadah hanya kepadanya. Maka, barang siapa yang lebih mencintai dan mementingkan sesuatu selain Allah, berarti hatinya sedang sakit. Sahabat yang dirahmati Allah, sungguh sudah menjadi fitrah manusia, apabila dia ditimpa suatu penyakit, dia akan berusaha mencari obatnya. Benarlah kata pepatah, mencegah lebih baik dari mengobati. Dan untuk mencegah suatu penyakit, maka kita harus mengetahui penyebab-penyebabnya. Ada suatu penyakit yang lebih berbahaya dari semua penyakit jasmani yang paling berbahaya sekalipun. Sungguh suatu kerugian bila seseorang ditimpa penyakit, tetapi ia sendiri tidak menyadarinya. Penyakit ini mudah sekali menular dan mudah tertanam dalam tubuh. Dan tidak menutup kemungkinan, kita juga mengidap penyakit yang sangat berbahaya itu. Penyakit itu adalah penyakit hati. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk itu marilah kita mempelajari penyebab-penyebab penyakit hati, dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, dan bisa berusaha mengobatinya, bila kita telah terlanjur terjangkitnya. Setidaknya ada 5 sebab terjadinya penyakit hati, yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesemuanya adalah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, yang sering menjangkiti umat. Sebab penyakit hati yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah jika seseorang menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat tercela dan terlaknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang berbuat syirik, kedudukannya lebih rendah dari binatang-binatang ternak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 44. Sahabat yang dirahmati Allah, sebab penyakit hati yang kedua adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kemaksiatan sudah bertumpuk dalam hati seseorang, maka dia akan menghalangi pandangan hati, sehingga dia tidak dapat melihat, menyadari, memahami, serta berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika maksiat telah berkumpul dalam hatinya, maka dia akan mencengkramnya, sehingga hatinya tidak menyenangi kebaikan, dan tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, sebab penyakit hati yang ketiga adalah kelalaian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang lengah akan terkejut tatkala mendengar zikir atau nasihat dari seseorang, meskipun dia seorang penuntut ilmu, apalagi orang awam. Hal ini disebabkan kelalaian dari merenungi ayat-ayat Allah, sehingga setan masuk melalui peredaran darahnya menuju hatinya.
Kelengahan menyerang hati seseorang, sehingga membuatnya berpaling dari taat kepada Allah, tidak senang berzikir, tidak senang mendengar suatu kebaikan, dan tidak mau mendekat kepada ahli zikir yaitu para ulama. Sahabat yang dirahmati Allah, sebab penyakit hati yang keempat adalah berpaling dari mempelajari ilmu agama, mendalami, dan mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman sekarang ini, kita sering mendapati orang lebih faham ilmu dunia daripada ilmu agama. Bahkan masalah-masalah yang ringan dalam agama, mereka tidak mengetahuinya. Seperti tata cara berwudu, atau mandi sesuai sunnah. Mereka lebih mendahulukan urusan dunia yang fana ini. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang berpaling dari membaca dan memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga hati mereka terjangkit suatu penyakit berbahaya. Realita membuktikan, pada zaman sekarang ini, banyak para pemuda muslim yang buta akan huruf Al-Quran dan tidak bisa membacanya. Sahabat yang dirahmati Allah, sebab penyakit hati yang kelima adalah sibuk dengan urusan dunia dan mengabaikan agama. Apabila seseorang telah terjangkit penyakit ini, maka waktu-waktunya baik siang ataupun malam, ia habiskan untuk mengejar dunianya. Pikirannya hanya terfokus agar tercapai semua keinginannya. Adapun akhirat mereka kesampingkan. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian uraian singkat tentang beberapa penyebab yang bisa membuat seseorang terjangkit penyakit hati. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai hati dari berzikir kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menolong kita, sehingga senantiasa kita dapat menghindari penyebab-penyebab penyakit hati tersebut, dan senantiasa diberikan petunjuk serta hidayahnya.